Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selena Verina. Saya dari kelas 2A. Saya akan menjelaskan tugas anak berkebutuhan khusus di mana pada subtema definisi anak berbakat. Definisi anak berbakat ini terbagi menjadi dua, yaitu definisi versi Amerika dan definisi versi Indonesia. Di mana definisi versi Amerika merupakan anak yang menunjukkan secara konsisten penampilan luar biasa hebat dalam suatu bidang berfaedah. Sedangkan definisi anak berbakat versi Indonesia ialah merupakan anak yang mempunyai kemampuan yang di atas rata-rata atau normal, baik dalam kemampuan intelektual maupun non-intelektual, sehingga mereka membutuhkan layanan pendidikan secara khusus. Aspek akademik, karakteristik keberkatan akademik yaitu A. Memiliki perhatian yang lama terhadap suatu bidang akademik khusus. B. Memiliki pemahaman yang sangat maju tentang konsep, metode, dan terminologi dari bidang akademik khusus. C. Mampu mengaplikasikan berbagai konsep dari bidang akademik khusus yang dipelajari pada aktivitas-aktivitas dalam bidang-bidang lain. D. Kesediaan mencurahkan sejumlah besar perhatian dan usaha untuk mencapai standar yang tinggi dalam suatu bidang akademik. E. Memiliki sifat kompetitif yang tinggi dalam suatu bidang akademik khusus dan motivasi yang tinggi untuk berbuat yang terbaik. F. Belajar dengan cepat dalam suatu bidang akademik. 2. Aspek sosial atau emosi. Ciri keberbakatan sosial pada anak berbakat yaitu A. Diterima oleh mayoritas dari teman-teman sebagian orang dewasa. B. Keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan sosial. C. Kecenderungan dipandang sebagai juru pemisah dalam pertengkaran dan pengambilan kebijakan oleh teman sebayanya. D. Memiliki kepercayaan tentang kesamaan derajat. Keterbakatan terhadap fisik kesehatan. Ciri fisik kesehatan anak-anak berbakat yaitu ada 4, di mana yang pertama memiliki penampilan yang menarik dan rapi. Yang kedua, kesehatannya berada lebih baik atau di atas rata-rata. C. Tinggi dan berat badan sama dengan usianya. D. Koordinasi gerakannya di atas usianya. Kebutuhan pendidikan dan jenis pelayanan bagi anak berbakat. Nah, di mana kebutuhan pendidikan anak berbakat itu adalah keanekaragaman yang kita temui di antara anak-anak termasuk mencerminkan jenis dan jumlah adaptasi yang perlu ada di sekolah untuk memenuhi kebutuhan khusus mereka. Kebutuhan pendidikan anak berbakat dapat ditinjau dari 2 aspek, yaitu 1. Kebutuhan pendidikan dari segi anak berbakat itu sendiri. Yang kedua, kebutuhan pendidikan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Selanjutnya, kebutuhan pendidikan anak berbakat. 1. Kebutuhan pendidikan dari segi anak berbakat itu sendiri, di mana potensi yang ada anak berbakat sedemikian hebatnya jika dibandingkan dengan anak-anak biasa. Maka untuk mengembangkan potensi mereka membutuhkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, A. Anak berbakat membutuhkan peluang untuk mencapai aktualisasi potensinya melalui penggunaan fungsi otak yang efektif dan efisien. B. Membutuhkan peluang untuk dapat berinteraksi dengan anak-anak lainnya. C. Membutuhkan peluang untuk mengembangkan kreativitas dan motivasi internal untuk belajar berprestasi. Yang kedua, kebutuhan pendidikan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Pendidikan anak berbakat membutuhkan dukungan dan masyarakat antara lain sebagai berikut, yaitu membutuhkan kepedulian dari masyarakat terhadap pengembangan potensi anak berbakat itu sendiri. B. Membutuhkan pengembangan sumber daya manusia berbakat. C. Anak-anak berbakat membutuhkan keserasian antara kemampuan dengan pengalaman belajar. D. Membutuhkan usaha untuk mewujudkan kemampuan anak berbakat secara nyata melalui latihan sesuai dengan studi keterbakatan anak berbakat itu sendiri. Jenis-jenis layanan bagi anak berbakat. Yang pertama yaitu komponen sebagai persiapan penentuan jenis layanan. Nah, di sini harus mengidentifikasi anak berbakat tersebut, tujuan umum pendidikan anak berbakat,
Terus yang terakhir adalah kebutuhan pendidikan anak berbakat, baik itu kepentingan individu anak berbakat itu sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat. Nah, yang kedua, komponen sebagai alternatif implementasi jenis layanan, di mana memiliki ciri-ciri layanan sesuai dengan kebutuhan anak berbakat, yaitu adaptasi lingkungan belajar. Yang kedua, sehubungan dengan adaptasi lingkungan belajar tersebut, ya, anak-anak tersebut harus mengadaptasi dirinya terhadap lingkungan belajar tersebut dengan baik. Lingkungan harus menerima anak-anak berbakat tersebut. Yang kedua, adaptasi program. Nah, di mana di sini melalui program percepatan atau akselerasi siswa, melalui pengayaan, pencagihan materi pelajaran, pembaruan dan modifikasi kurikulum sebagai alternatif sebagai anak berbakat. Model layanan pada anak berbakat yaitu model layanan kognitif, afektif, model layanan perkembangan moral, model perkembangan nilai, dan layanan berbagai bidang khusus. Layanan perkembangan kreativitas pada anak berbakat yaitu tingkat kreativitas ditandai dengan fleksibilitas. Terus yang kedua adalah tingkat kreativitas kedua ditandai oleh adanya pemetaan masalah dengan mencari pemecahan masalah. Yang ketiga, tingkat kreativitas ketiga dengan mengadakan perumusan masalah berdasarkan asumsi tertentu. Nah, selanjutnya adalah simulasi, imajinasi, dan proses inkubasi, ya. Nah, yang selanjutnya adalah evaluasi. Proses evaluasi pada anak berbakat ya tidak berbeda dengan anak pada umumnya, namun karena kurikulum atau program pembelajaran anak berbakat berbeda dalam cakupan dan tujuannya, maka dibutuhkan penerapan evaluasi yang sangat sesuai dengan keadaan tersebut. Tujuan evaluasi pada anak berbakat ini adalah untuk mengetahui ketuntasan belajar anak berbakat tersebut. Demikianlah penjelasan saya mengenai definisi dan dampak anak berbakat. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.